Banget. Ayuda boleh berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan bahwa pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali dan mendengarkan pengajaran Pak Paul tentang apostolik. Biarlah kami dipersiapkan dan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita mulai langsung tentang komunitas ya. Bagaimana kita membangun komunitas, merawat komunitas, mempersiapkan komunitas. Ya, saudara ya. Jadi eh, komunitas itu intinya adalah sesuatu yang wajar, nggak boleh dibuat-buat, saudara. Banyak kesalahan ya dari dulu ya zamannya Family Altar atau Komsel. Ini Komsel udah bagus. Lalu si pemimpin bilang, oke kamu harus sama sana ya, kamu sama sana dibagi-bagi. Ya tujuannya supaya jangan lebih dari 20 orang. Akhirnya bubar, saudara. Karena mereka akan kumpul sama orang yang tidak cocok kan. Wih harus cocok, ya tidak bisa, saudara. Ya kan? Ya tidak bisa. Orang bisa kumpul sama orang yang tidak cocok karena ada sesuatu maksud. Misalnya nih, leadernya. Dia bisa mengembalakan semua orang. Tapi kalau di dalam Anda setiap hari Minggu ketemu nih ya sama orang yang jelei ya, pokoknya yang tidak seneng lah, nggak telin jelei, pokoknya ya malas datang saudara ya. Karena itu bukan komunitasmu. Ya pokoknya malas aja, pokoknya nggak mau deket-deket aja. Nah itu salahnya saudara ya, karena Anda memaksakan komunitas. Jadi yang bisa melakukan itu hanya orang yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa karena dia punya satu tanggung jawab, bukan kewajiban ya. Tapi ada tanggung jawab, walaupun bukan kewajiban, tapi dia punya tanggung jawab untuk merawat orang-orang yang sudah dia baptis. Ya, jadi dia kan terus pelan-pelan merawat kayak saya dulu. Nah, komunitas yang saya bangun ya di dulu itu adalah komunitas yang alami, saudara ya. Saya pernah bikin salah, nanti kita cerita ya kesalahan-kesalahannya. Nah, ya, pertemuan ini nggak bisa sekali. Kemarin saya coba yang hari kemarin, yang hari Kamis nggak bisa sekali, saudara ya, karena nanti kita belum bisa membahas keuangan dalam komunitas ya, dan bagaimana memulai penginjilan yang efektif. Banyak orang salah ya dalam penginjilan. Itu contohnya. Oke, kita akan baca dulu di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai Efesus 4. Pak Irawan boleh bacakan Pak Irawan nanti Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Oke. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Ya. Oke. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya, terima kasih. Saudara, lihat pertama ya, Efesus 4 ayat 1 sampai ke 3 ya. Efesus 4 ayat 1 sampai ke ya. Mana tadi? Ya, kita semua adalah orang yang dipanggil, ya. Karena kita dipanggil, maka ada yang manggil. Berarti kita kan dipanggil lalu ada yang manggil. Berarti kan ada komunitas awalnya, ya. Atau kita nempel ke komunitas. Semua orang. Ya, hampir nggak ada yang ujuk-ujuk percaya sendiri begitu, terus sendirian, bersebatang karanya nggak ada. Pasti ada satu komunitasnya, awalnya. Nah, yang kesalahan, orang ini kemudian, oh enggak, saya mau belajar sendiri, terus nggak mau ikut komunitas. Kenapa? Disitulah dia tidak akan terbentuk. Teorinya, perenungannya dia, tetapi karakternya nggak akan terbentuk. Di situ ada karakter, rendah hati, lemah lembut, sabar, kasihmu dalam saling membantu. Kemarin ya, kita belajar ya, sanguin, kolerik, melankolis untuk suami, ya kan? Terus ada ceritanya 7 karunia motivasi, ya kan? Terus kita ada saling satu sama lain, saling dengan 9 karunia roh ditambah 3, 12 karunia ya, Roh Kudus. Ya kan? Lalu dari situ ya, kita bisa satu tubuh satu roh. Satu tubuh Kristus maksudnya ya, bukan tubuh Kristus. Karena Yesus ya adalah bait suci. Ya. Yesus adalah eklesia. Yesus adalah itulah yang mengikat komunitas kita. Makanya kita ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Wah, ini penting saudara ya. Jadi kita asalnya bagian dari komunitas. Ya, eklesia. Kita eklesia ya, dari kata ek dan eklesia, kita dipanggil keluar suatu sebuah komunitas gereja. Bukan gedung gereja ya. Kita ini gereja. Bukan gedungnya, kita ini gereja. Jadi banyak kok pendeta-pendeta tahu tapi malah buat bodoni orang, buat bodoni jemaatnya. Ya, gereja ini GBI, GKI, GBDI. Tujuannya supaya kamu bayar perpuluhan, karena dia cari uangnya dari situ, saudara ya. Nah, jadi saudara, ya, pertama kita diajari untuk ini tadi ya, mana tadi, logo ini. Kita ini satu Tuhan, ya, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Yohanes 13 ayat 13, kamu manggil aku guru dan Tuhan, ya, karena aku lah gurumu, aku lah Tuhanmu. Ya kan? Kita satu iman, yaitu Yohanes 3 ayat 16, ya, supaya orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Kita satu baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, yaitu Yesus Kristus. Karena nama Yehova telah diberikan kepada Yesus, Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ya, dan kita dibaptis, para rasul semua membaptis di dalam nama Yesus.
Dalam Kisah Rasul 2:38 dan seterusnya ya, ada 6 ayat atau berapa ayat bahwa Rasul membaptis dalam nama Yesus. Artinya Bapa, Anak, dan Roh itu ya namanya Yesus. Bukan berarti Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Anak, bukan. Tetapi nama itu, ya, nama ini, Yehova ini, diberikan kepada Yesus. Itu ya. Nah, kemudian satu Allah. Yesus adalah wujud dari Allah yang tak dapat dilihat oleh mata. Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kamu melihat, ya kan? Aku dan Bapa satu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya satu brand namanya Yesus Kristus, komunitas kita. Jadi komunitas kita bukan komunitas sepeda gunung, komunitas burung pekicau, bukan komunitas Harley Davidson, bukan. Komunitas kita adalah komunitas Kristus, komunitas Yeshua HaMasyiah, komunitas Kristen. Itulah komunitas. Apapun asalnya, Anda menginjak asalnya walaupun hobimu sama, tapi kamu bukan komunitas pecinta burung. Walaupun kamu sama-sama suka naik motor besar, bukan komunitas moge, bukan komunitas Vespa, bukan komunitas sepeda kumbang dan sebagainya. Kamu adalah komunitas Kristen. Kita adalah komunitas Kristus yang atasnya nama Yesus itu disebut, ya kan? Yang atasnya nama itu disebut di dalam komunitas kita, yaitu ada kasih Allah di dalamnya. Ya. Nah, maka di situ ada kata saling menguasai, saling rendah hati, saling mengasihi, saling saudara itu nanti saudara ada di dalam karunia motivasi supaya Anda bisa berfungsi di dalam komunitas itu saling. Ya. Nah, di dalam saling itu, maka Anda akan memiliki kesamaan. Bukan sama-sama orang Tionghoa, sama-sama orang Jawa, enggak, saudara. Tapi adalah kesamaan feromon, saling mengendus satu sama lain. Ya, baunya nih bau katrun nih, enggak asik, saudara ya. Tapi baunya, ini orang dari caranya dia meresponi masalah, Mas, kamu Kristen ya? Iya. Kita langsung tahu, saudara. Anda kalau lagi di jalan, ya, Anda bisa nebak orang ini Kristen apa enggak? Bisa enggak, saudara? Bisa. Kalau dia lagi konflik, saudara. Ya kan, dia lagi konflik sama masinisnya, atau konflik sama supir, sama sesama penumpang. Nah, dia tahu ini orang Kristen yang baik. Tapi ada orang Kristen yang belagu, saudara ya. Karena dia Kristen, cuman Kristen, dia bukan komunitas. Ya, dia adalah orang-orang agamawi. Maka kita nggak mengenal dia. Nah, chemistry-nya beda. Sama-sama Kristen tapi kayak si Mario Dandi, tukang ribut, saudara ya, tukang kelahi, tukang gebuki orang. Itu kalau ketemu di jalan juga nggak enak, saudara, walaupun sama Kristen ya. Ketemu di jalan juga nggak enak. Wah, bawahnya salib gede-gede, saudara. Kalau ke gereja kelihatannya, wah, setiapan paling saleh begitu ya. Tapi orang ini nggak enak diajak ngomong, saudara. Ya. Orang ini nggak akan enak diajak bergaul, berkomunitas, itu nggak enak. Feromonnya beda. Feromonnya ya. Chemistry itu, feromon kan chemistry kan, beda. Makanya ada Amos 3 ayat 3, saudara ya. Di dalam Amos 3 ayat 3. Mana Amos? Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan bila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum mendengar apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat menangkapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah dan seterusnya? Apa ini maksudnya, saudara? Maksudnya semua adalah akibat, sebab akibat. Ya, orang nggak mungkin jalan sama-sama kalau belum sepakat. Ya, orang nggak mungkin ada melakukan sesuatu kalau nggak ada sebabnya, karena itu adalah alami. Nggak bisa dibikin-bikin. Udah langsung ya kamu ikut sana, udah kamu kumpul sana. Wah, ya nggak bisa, bubar komunitas itu, saudara. Selalu bubar. Ya, itulah kesalahan family altar dan komsel. Jadi biarkanlah komunitas itu tumbuh alami. Nah, waktu komunitas itu tumbuh alami, Anda harus mempersiapkan orang-orang di dalamnya yang punya
fungsi. Ya, kalau tadi ya ada 7 karunia motivasi gawan bayi dari lahir. Ada 9 karunia roh ditambah 3 ya. Visi, mimpi, dan perkataan ya, kuasa perkataannya itu ya. Ya kan kemarin kita sudah belajar. Ini ujuk-ujuk saudara ya, tapi kalau yang ini gawan bayi. Yang kalau yang 7 kali motivasi Anda hanya bisa menguatkan dan mendewasakan. Karena itu kayak karakter sanguin melankolis Anda bisa rubah. Kalau sanguin melankolis Anda bisa rubah. Tapi kalau ini gawan bayi saudara. Ya. Nah, kalau 9 karunia roh ini adalah karunia ditambah 3 ya, visi, mimpi, dan penglihatan itu ya. Nah, Anda menggunakan ini. Ini adalah supaya Anda bisa memberkati satu sama lain. Tetapi nanti ada fungsi. Ada 5 fungsi. Ya, kalau bahasa keren itu jawatan. Ya, bukan jabatan ya. Bukan jabatan. Jadi jangan orang pakai nama saya adalah Profet Amos. Saya adalah Profet Amos Jayaratnam. Saya adalah evangelis ya Agus Sutisno. Saya adalah guru. Nah, jangan gitu ya. Itu bukan jabatan, bukan title, tapi fungsi. Ya, itu adalah fungsi. Ingat-ingat itu adalah fungsi, bukan jabatan. Tapi orang kemudian salah kaprah jadi jabatan. Profet Amos, saudara pernah dengar itu ya? Kata siapa lagi? Di kartu namanya tulis Profet. Di depannya kasih nama Profet, saudara ya. Apostol Oyedepo. Wah, dikasih begitu ya. Nah, itu banyak yang ngawur-ngawur ya. Nah, jadi ada fungsi. Tadi Anda bisa karunia motivasi, ada yang bisa saling menganalisa sesuatu, persif ya, penubuat itu kan. Anda yang punya karunia mengencourage, menasihati orang, melayani, Anda yang punya karunia memberi, Anda yang punya karunia kemurahan, Anda yang punya karunia memimpin, mengadministrasi. Ya kan? Nah, itu bisa menjadi, itu namanya bakat, talentamu yang kamu harus kembangkan. Ya, talenta itu bukan talenta yang di dalam perumpamaan talenta ya, tapi itu adalah sudah istilah yang lazim, yang sudah salah kaprah, walaupun artinya bukan itu sebetulnya. Tetapi yang dimaksud adalah bakatmu. Ya, bakatmu apa? Nah, itu adalah 7 karunia motivasi itu. Bakatmu itu kamu kembangkan untuk sesamamu, tapi kamu bisa coba cari duit tuh. Orang yang bisa jadi motivator, dia mudah sekali menasihati orang, memotivasi orang. Ya, Mario Teguh misalnya. Anda yang punya karunia melayani, Anda bisa bikin customer service excellent, jadi pramugari, jadi customer service. Customer service itu bukan customer service yang asal-asalan. Customer service yang benar itu gajinya gede banget, gaji bisa 50 juta, 100 juta, saudara ya. Benar-benar ya, kalau customer service yang benar-benar ya, head customer service, dia bisa mengembangkan bagaimana membuat customer service satisfaction. Ya, kayak Samiton Pangela itu dia bikin itu ya, customer service satisfaction ya. Nah, terus ada lagi yang punya karunia memimpin, akhirnya dia bisa membuat satu lead ya, jadi leader di situ ya. Leader itu tidak selalu supervisor dan manager. Leader itu biasanya dia adalah orang-orang yang bisa mempunyai pengaruh dalam komunitasnya. Walaupun kemudian dia jadi politikus dan kemudian dia jadi pemimpin dalam sebuah komunitas. Tapi bukan sebagai official ya. Tapi dia punya karunia, memang karunia mengadministrasi. Dia bisa memanage orang dengan mudah, bakat banget ya. Dia memang punya ini di sana.
atau dia punya karunia menganalisa, ya karunia persif bernubuat, dia punya ya dia jadi analis, ya tajam sekali ya, selalu tepat kalau dia menganalisa dan seterusnya. Lalu ada yang punya karunia tadi ya, karunia berbahasa roh, karunia hikmat, ya kan, itu untuk saling melayani. Dia punya hikmat, punya kata-kata hikmat, punya kata-kata, punya pengetahuan, ya, dia punya karunia iman, karunia mujizat, menyembuhkan, bahkan dia mendapat mimpi, penglihatan, bahasa roh, bernubuat, dan seterusnya, saudara ya. Itu digunakan untuk saling melayani. Tetapi dalam sebuah komunitas yang sudah menjadi makin besar, itu nggak bisa lagi, saudara. Maka dia harus masuk di dalam tadi, ya, dia komunitas makin besar ya, saudara ya. Maka dia harus ada yang membuat pendewasaan ya tadi ya, supaya kita makin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, ya, supaya kita makin dewasa, bertumbuh komunitas itu. Nah, supaya komunitas itu bertumbuh, maka kita akan mengenali orang-orang ini sesuai dengan fungsinya dia, ya. Bentar. Bentar ya. Oke, sesuai dengan fungsinya dia. Saya kebalik tadi ya. Kemarin itu saya ngajarinya kebalik, saudara ya. Nah, ini ya. Tadi dikatakan ada yang sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ini bukan rasul terus kayak Rasul Muhammad, Rasul Petrus, bukan, saudara ya. Rasul ini kan apostol, ya. Anda lihat ada orang-orang yang mudah membangun relasi dan berteman. Ilmunya, saudara, Dale Carnegie, saudara, kalau Anda baca ya, How to Win Friend and Influence People, ya. Ada yang pernah baca ini? Rata-rata punya baca dong, Influence People. Nah dong, rata-rata ya. Ada orang-orang yang punya mudah sekali membangun relasi ya, dan ya. Maka orang-orang ini ya, dia bisa mudah sekali membangun komunitas. Memulai start bagaimana memulai komunitas, kontak sama orang, dia injili orang. Diinjili orang, diinjili, 1, 2, 3, yuk kita kumpul di rumahku, Bible study. Jangan pakai gitar kamu digebrek nanti. Tapi kalau Bible study kan namu duduk di bangku, apalagi main gitu di teras ya kan, sambil lesehan. Jangan pakai dasi, biasa saja duduk pakai celana pendekan, kumpul. Itu komunitas, saudara ya. Lalu Anda duduk-duduk sambil ngopi, sambil makan kacang, ya kan. Suami istri semua rame-rame di situ di teras sambil cerita, debat Alkitab. Sharing, oke, siapa? Di depan rumah terang-terangan, tapi kan bukan ibadah itu kan lagi ngobrol-ngobrol. Masa ngobrol-ngobrol Alkitab nggak boleh, ngobrol-ngobrol apa ya, ngobrol-ngobrol cabul bolehnya. Kan ngobrol-ngobrol kan boleh ngobrol saja di depan rumah, di teras kalau perlu, saudara. Tapi jangan gitaran, jangan kira bala, ya jangan begitu, jangan show off. Biasa saja orang bertamu, itulah komunitas. Karena ibadah kita itu bukan nyanyi-nyanyi, saudara ya, seperti tuduhannya orang Islam. Ibadah kita apa? Menjaga kekudusan. Ya, dan apa? Diakonia, itulah ibadah kita. Nah, kalau kumpul itu ya itu komunitas. Duduk di depan, ya sambil makan kacang, cerita firman Tuhan. Di teras, siang hari bolong di depan orang banyak, enggak apa-apa. Ya kan? Yuk, sana baca dulu, mana? Wah, bercanda. Tapi Anda jangan berdiri tegap. Oh, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kayak si siapa itu Rizli Rubis ya, dimarahin sama yang punya rumah. Pak, jangan keras-keras, Pak, nanti saya dimarahin sama tetangga. Jangan keras-keras. Itu Anda harus jangan semua dihajar jadi gedung gereja, jadi podium Anda. Salah.
Ya jangan. Nah, orang-orang ini tahu ya, orang-orang yang punya karunia kerasulan, dia tahu bagaimana mengignisi, bagaimana memulai komunitas. Nanti kita ke sana ya. Intinya dia mudah, jadi dia bikin komunitas. Nah, Anda kudu nangkep orang ini mampu nggak membangun komunitas. Jangan kamu, oke, ini bagi ya. Kalau misalnya kita udah kegedean nih, udah 40 orang nih, oke kita bagi 3. Kamu sama sana, kamu sana, kamu sana. Bubar semua, saudara. Selalu bubar. Tapi, ya, saya punya ini, fungsi ini, saudara. Saya sangat kuat di bidang kerasulan. Jadi, waktu komunitas kami, saya punya pos PI dari 7 orang oma-oma, saudara ya. 7 orang nenek-nenek umurnya udah 70 tahun semua, saudara. Cucunya saja sudah hampir seumuran saya, saudara. Cucunya mereka hampir seumur saya. Ya, saya waktu itu baru lulus kuliah, cucunya masih kuliah. Lalu kita bangun komunitas ini, oma-oma ini kan. Oma ini ada, om ini, kita masuk baru ya. Orangnya sudah tua, udah umur 60, tapi anaknya masih umur 10 tahun. Dia kawinnya terlambat. Miskin sekali. Yuk kita urunan. Saya bilang begitu ya. Ya kita urunan, kita sekolahin anaknya. Denger ya, terus kita masuk ke rumah susun sederhana RSSS komunitas itu ya. Terus kita datang lagi, oma ini rajin berdoa, rajin menginjil, saudara. Menginjilnya bukan menginjil. Nah, yang tadi ya. Dia punya karunia ngajak-ngajak. Nah, saudara ya. Dia hobinya ngajak-ngajak si oma ini, saudara ya. Saya bisa ketemu orang baru, saya mudah sekali berkenalan dengan orang baru. Si oma ini hobi sekali ngajak-ngajak kenalan sana, kenalan sini, kenalan situ. Dalam 2 tahun komunitas kami jadi 200 orang, saudara bayangin. Keren ya. Dalam 2 tahun 7 orang oma-oma ini jadi 200 orang. Alami loh, saudara, nggak pakai ini loh, nggak pakai kayak antar jemput, terus enggak loh. Normal, karena itu adalah komunitas ya, family altar. Nah, saya waktu itu full timer di Betani, saudara ya. Nah, dimulai si ngajak-ngajak oma ini. Nah, karena oma-oma ini punya karunia menginjil, banyak punya karunia menginjil si oma ini. Dia bukan karunia, sorry ya. Dia berfungsi dan mereka senang melakukan fungsinya. Ya, suka ngajak-ngajak. Wah, hobi dia, hobi banget dan dia senang. Ya kan udah oma-oma, padahal omanya pendiam apa segala macam. Kalau cuma ngajak-ngajak, bisa saya oma bisa. Kita harus memberitakan Injil, saya bilang. Dengan semangat ya, dengan lugunya ya. Wah, gimana Nip? Manggilnya Nip ya. Kalau ya, cacak siapa saja. Akhirnya 7 orang oma-oma ini, karena saya masih kinyis-kinyis, kadang-kadang anak saya masih tunangan sama anak. Ya, nah, lalu oma-oma ini ngajak-ngajak ya. Pertama ngajak cuma 1-2 orang kanan kiri ya kan. Jadi 7, jadi 30. Lalu oma-oma ini semua ya, ada yang orang Manado, ada yang orang Ambon, ada yang orang Jawa, jago masak semua, saudara. Masak, wah apalagi kalau di rumahnya Oma Salangka ini, masaknya pasti kaki babi, saudara. Kaki tulang babi, kaki babi, wah pokoknya yang enak-enak, saudara. Jadi suatu ketika kita kumpul, kita jadi pos PI, saudara ya. Itu family altar paling gede di Betani, yang pernah ada di Betani Indonesia sekalipun, saudara. Family altar 200 orang, saudara ya. Family altar. Tetapi yang 200 orang ini bisa kita split, saudara. Jadi 5 grup. Ajaib ya. Bagaimana cara nyeplitnya? Saya cari 5 orang yang kayak saya. Yang gampang icebreaker, yang bisa icebreaker, yang orangnya bisa ngerangkul semua orang, ya, dan juga orangnya juga bisa ngajak-ngajak, bisa memotivasi orang lain. Dan orangnya juga, ya tentu saja harus hidup dalam kekudusan. Dia juga suka baca firman. Dari 200 orang cari 5 masa nggak bisa, saudara? Bisa, gampang banget, saudara ya. Asalnya dari 40 dulu. Dari 40 orang, saya cari 1 orang. Ya kan? Nggak ada, saudara. Ya gini caranya, saya yang split. Ya, oke, saya mau bikin ini, buat ini kan kita kegedean nih, supaya kita bisa tanya jawab Alkitab. Nah, yang 1 orang ini, dia masuk, ya. Lalu 20 orang oma-oma yang satu kompleks sama saya.
Nah, lalu kita ganti-gantian, ya, seling di sana, seling di sini, seling di sana. Itu namanya karunia mengadministrasi, saudara ya. Saya tahu satu orang ini nggak bisa kayak saya. Akhirnya minggu ini dia di sini, minggu di sana. Ini gantian switch gitu, saudara. Oma-oma ini dan kroni-kroninya masih oma-oma semua, 40 orang ini, saudara ya. Ya senang saja, pokoknya kumpul-kumpul, makan-makan. Lalu saya ajarin, ya kan. Nanti kalau kumpul, pokoknya ini yang satu ini buat mengkoordinir. Ya, buat ngodelin nyiapin apa kalau butuh tikar, butuh gitar, butuh apa yang satu orang ini ya. Nah, nanti yang ini oma semua, yang oma sama opa semua yang ngatur maunya bagaimana. Kalau diskusi nanti digantian yang 20 ini kita jadwal siapa yang kasih jadwal baca firman gitu ya, sampai jadwal doa. Mereka senang dengan begitu, saudara ya. Si oma-oma ini. Nah, nyanyinya cuma 1-2 lagu, saudara ya. Nyanyi harus firman Tuhan lagi, nanti kita sharing-sharing kesaksian, nanti nyanyi lagi. Jadi jangan ritual ya. Nah, kemudian ya di situ ada merawat, saudara ya. Nah, inilah yang menjadi ada orang-orang yang pandai menggembalakan, ngopeni ya. Nah, karena saya seorang yang punya karunia kerasulan, ya, rasul ini bisa kalau ya 5 gini, maka jempol ini bisa pegang telunjuk, pegang jari tengah, yang jari manis, yang gini ya. Makanya kerasul ini bisa biasanya dia berfungsi 4 ini juga. Saya senang sekali, saudara, memberitakan Injil. Ya, saya dari SMP memberitakan Injil. Tapi apakah saya penginjil yang hebat? Enggak. Ada saya punya teman orang Swiss, dia kalau ketemu orang langsung injil ngoceh, saudara. Saya emang nggak bisa begitu, saya kudu pendekatan dulu, udah cun baru saya masuk, saudara ya. Ada banyak orang yang langsung, biasanya orang-orang salesman ini ya, yang jago salesman ini ya, yang biasa jadi sales. Kalau saya bukan, saya ini orang marketing, bukan orang sales, beda ya. Marketing itu adalah strategi pasar, planner. Salesman itu yang jadi tukang jualan itu, saudara ya, yang ngedobros itu. Tapi memang hebat. Nah, saya kalau dibandingkan dengan sales ini saya nggak bisa, jauh. Ada orang yang menggembalakan. Ada orang kalau konseling sama saya bisa nggak sabar, saudara. Ya, karena saya bukan seorang gembala, saya seorang rasul. Fungsi saya adalah membangun sebuah komunitas, bukan mengembalakan. Makanya saya harus punya tim yang bisa ngomong orang. Saya harus cari siapa yang bisa ngomong orang. Dalam komunitas saya, oh ini Oma Salangka. Ya, oh ini ada Ibu Wahyudi. Sabarnya minta ampun, ngomongnya minta ampun. Tapi kalau suruh jalan sendiri, aku pray, Mas. Dia bilang sama si Wahyu, aku tak pray wae nek dewean. Nah, jadi gimana? Ya sama Oma Salangka berdua, ndak mau sendirian saya. Karena dia grogi, nggak percaya diri. Tapi sabarnya minta ampun, baiknya minta ampun. Kalau ada orang yang lagi susah, dia buru-buru datang, orang kaya, saudara ya. Kasih duit dulu, susah nopo, ini udah bayar sekolah, tak bayari sekolahmu. Wajan, saudara. Sabarnya minta ampun, rendah hatinya juga. Ada orang salah paham sama dia, masa aku difitnah? Ya enggak apa-apa. Dia bilang, ya enggak apa-apa. Ya, nah lalu ada dalam komunitas ini mulai, saudara ya, mulai ada yang nyeleweng-nyeleweng, mulai laki-laki perempuan selingkuh, mau selingkuh. Nah, perlu ada orang-orang yang punya fungsi kenabian. Tak boleh, kita harus jaga dalam kekudusan, yang berani ngomong. Ya, saya berani ngomong, saudara. Pahit saya berani ngomong, manis pahit, asam-asin tak ngomongnya jeblak, saudara. Anda pakai sungkan-sungkanan. Tapi banyak orang yang tidak berani ngomong kan? Anda termasuk orang yang sungkan nggak kalau ngomong? Nah, Anda tidak punya karunia kenabian tuh. Kalau Anda sungkan ngomong. Kalau saya jangan ngomong apa. Dari jeroan sampai kebun binatang saya tega ngomongnya, saudara. Untuk ngomong kotor ya bukan. Ya bukan. Omongan kotor itu apabila disampaikan dengan kebencian dan kemarahan, saudara. Jadi itu yang kotor tuh ya. Kebencian, kenajisan, kemarahan, cabul. Nah itulah. Ya, karena kayak cabul. Kalau saya ngomong jeroan, saya ngomong kebun binatang, bukan dengan kotor.
navigator. Habis tidak ada yang lagi yang bisa saya sampaikan dengan cara itu. Tidak ada cara lain, hanya dengan cara itu kamu ngerti. Tega karena saya punya karunia kenabian. Ya, saya seorang rasul, bisa menjangkau kenabian, bisa menginjil juga. Ya, pokoknya ting tang. Oh, tapi apakah saya profesional di bidang kenabian? Enggak, ada yang lebih nabi dari saya. Ada yang lebih tajam, dan dia kalau menganalisa sesuatu lebih tajam, bahkan ya dia mendapat mimpi dan penglihatan lebih luar biasa. Nabi ini ya adalah seorang navigator, saudara ya. Apakah navigator, saudara? Orang yang memberikan arahan. Kita ini mau ngapain kumpul-kumpul? Nah, dia enggak. Kita harus berbuah. Dia ngomong. Dia berani ngomong dengan jelas. Memberikan navigator, arahan. Ya, bahkan kalau ada yang salah, jangan. Kamu jangan kumpul-kumpul gitu terus. Kamu kalau kumpul-kumpul itu nanti kamu enggak berkembang komunitasmu. Nanti kamu akhirnya cuma retorika. Nah, navigator ini perlu. Navigator ini yang namanya navi itu ya. Dia lihat luas. Apa bedanya manajer? Apa bedanya antara manajer dengan pemimpin? Katanya si John Maxwell, saudara ya. Seorang gembala itu ya. Ya, dia harus kuasai John Maxwell ya. Saudara pernah baca John Maxwell, saudara? Kan tadi ini ya, ada Dale Carnegie ya, orang yang membangun komunitas. Ada lagi John Maxwell, saudara. Nanti Anda baca ya, 21 hukum kepemimpinan. Seorang gembala sebaiknya tahu hukum John Maxwell, ya, supaya dia tahu bahwa yang namanya leader tidak harus official, tapi orang-orang yang tua atau orang yang berpengaruh di situ siapa, biang kerok di situ siapa, itulah leadernya. Nah, kita memanage, saudara ya. Gembala itu pintar ngomong, karena dia menguasai 21 hukum kepemimpinan. Nah, nanti Anda akan mengerti ada yang namanya navigator. Seorang manajer, dia hanya memanage. Yuk kita mau kerja bagi tugas. Navigator dia bilang, oh enggak, kita mau ke sana. Dia naik ke atas pohon, dia lihat, loh, jangan kerja dulu, jangan bikin kapal di sini. Kita bikin di sana saja, dekat laut dan tanahnya datar. Terus di belakang tanah itu ada pohon-pohon banyak banget. Kalau di sini nanti kita bawa ke lautnya susah. Nah, itu navigator, dia seorang pemimpin. Yuk kita jalan ke sana, angkut. Itulah navi. Itulah orang-orang yang berfungsi kenabian. Memberikan direction, memberikan arahan. Direktur, itu sama ya, memberikan arahan, memberikan jalan, ya kan, memberikan nasihat, bagaimana sebaiknya, dengan tidak dengan aling-aling. Nah, kalau orang-orang yang masih malu-malu, aduh mau ngomong sungkan, nanti ada yang tersinggung. Nah, dia bukan karunia kenabian. Dia tidak berfungsi sebagai nabi dalam komunitas itu. Ya malu, kenapa ngomong dari tadi? Kalau kamu tidak setuju, ya sungkan. Ya mungkin kamu fungsimu lain. Ya, tapi orang ini ternyata sabar. Oh, mungkin kamu fungsinya adalah gembala. Oh, mungkin fungsi kamu adalah seorang yang suka ngajak-ngajak. Tapi kalau bikin keputusan buat rame-rame, oh yo, aku tuh yo. Nah, karena kamu tidak punya karunia kenabian. Lalu terakhir ada orang punya karunia mengajar. Ya, komunitas itu harus diajar, dijelaskan tujuannya mau kemana. Si nabi ini ngomong judul, orang tersinggung, saudara. Nah, orang yang punya karunia mengajar, enggak nih loh, maksudnya begini. Kalau kamu ke sana, bandingkan di sini. Di sini tempatnya luas, tapi kamu jauh dari air. Bikin kapal di sini, kamu mau dibawa kemana kapalnya? Nah, makanya tadi Bu Lianti ngajak kita ke sana. Jangan tersinggung, memang orangnya begitu. Karena Bu Lianti itu maksudnya begitu, jangan marah. Memang cara ngomongnya begitu. Kalau dia ngomongnya baik-baik, lembut-lembut, ngomongnya baik-baik, lembut-lembut, ya nanti malah nggak ngomong, kamu nggak ngerti. Jangan di sini, pokoknya jangan di sini. Oh, jangan tersinggung. Nah, maksudnya, itu orang yang mengajar bisa menjelaskan alasannya, mengapa, bagaimana caranya. Nah, itulah orang karunia mengajar. Makanya di dalam komunitas tadi, ya tadi ada kata ada seorang rasul yang memulai, ya
memulai komunitas. Bahasa kerennya apa, saudara? Church planting. Wah, tanah church planting ya, saudara ya. Church planting, yang menanam sebuah gereja, memulai komunitas. Kemudian ada nabi. Nabi ini yang kemudian memberikan direction, arah mau kemana. Setelah kita jadi komunitas, kita ini kumpul mau kemana, Bang? Kawin dong. Nah, itu bukan komunitas itu, yaitu komunitas suami istri yang menginisiatif. Ya, kita mau apa nih, kumpul nih. Ya kita mau senang-senang saja, ya tidak ada gunanya, aku malas, tidak mau baca firman Tuhan. Orang punya karunia kan fungsi nabi, dia kadang setelah baca firman Tuhan mau mulai debat oneness, jangan, kita ini jangan debat oneness trinitas, nggak guna kita. Itu orang punya karunia nabi enak, saudara, ngomongnya jeder. Yang penting berbuah. Yuk, habis ini kita diakonia, memberikan direction bagi komunitas itu, ya. Lalu di situ ada orang-orang yang punya karunia menginjil, yang suka ngajak-ngajak. Ini kan direction, arah, ya, navigator. Biasanya kalau ada dosa, benar-benar ngomong tentang dosa, benar-benar ya. Jangan berzina, kamu cabul, pegang-pegang, lagu gendengan-gendengan tangan dalam kasih, gundul peang. Itu ya. Nah, yang karunia menginjil ini dia suka ngajak-ngajak. Yuk semua diajakin semua ke komunitas, ya, dari orang edan sampai orang waras diajak semua. Ternyata komunitasnya 50 orang, yang 40 edan semua. Kamu dapat dari mana? Dari trotoar. Wah, kurang ajar kamu. Ngajak-ngajak orang edan semua. Pantesan dia ngajak ngomong nggak ada yang nyambung. Nah, enggak gitu ya. Tapi ngajak-ngajak orang waras, sama-sama waras, saudara ya. Lalu ada orang-orang yang menjadi gembala. Ya, dia orangnya sabar, mengayomi, mendengarkan, ya kan, ngemong, ya kan. Jadi menjadi pendamai. Kalau di dalam komunitas ada yang ribut, biasanya nabi-nabi ini kan paling sok belaku kan, kayak ya kan, kayak paling benar sendiri. Memang benar karena dia teliti, dia analitik. Lalu pada gembala ini yang sakit hati dimong, jangan gitu, maksudnya Bulianti itu begini loh. Oh, maksudnya kan begitu, saudara. Lalu ada yang punya karunia mengajar. Yang mengajar ini yang kemudian menjelaskan lebih jelas lagi apa maunya direksi ini dan bagaimana memulai, ya. Rasul ini dia bisa jadi nabi, jadi penginjil, jadi gembala, jadi pengajar. Walaupun ada orang yang lebih jago, tapi rasul ini biasanya bisa semuanya. Think tank. Tetapi tetap dia punya karunia yang lebih utama. Nabi untuk memulai komunitas nggak mudah. Makanya kalau kamu lagi mau split komunitas, jangan suruh si nabi ini bubar, saudara, pada sakit hati semua nanti sama dia. Kalau komunitas sudah besar, mau split supaya ini ya, supaya jangan terlalu besar dalam kelompok pemuritan, kamu cari orang-orang yang punya karunia kerasulan yang sama, yang bisa memulai icebreaker, yang bisa ini ya, supaya dia bisa menyatukan terus komunitas ini. Cari yang sama lagi, ya. Nah, di situ nanti kamu lihat siapa yang pandai mengembalakan, yang bisa ngemong. Dicari orang yang pintar ngemong, saudara. Lalu siapa di situ yang bisa mengajar, yang kalau apa-apa itu orangnya teliti, detil, jelas. Siapa di situ yang biang keroknya, yang suka ngajak-ngajak sana sini, ngajak sini. Nah, Anda dipetakan dalam komunitas itu. Kalau Anda sebagai pemimpinnya, Anda harus bisa membuat itu. Nah, itulah komunitas ini akan bertumbuh, saudara. Dari cara seperti ini, alami, ya. Alamiah, saudara ya. Nah, komunitas ini bisa bertumbuh, kan harus dimuridkan, diajar. Awasilah dirimu dan awasi 1 Timotius 4 ya. 1 Timotius 4 ayat 16. Lihat ya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan demikian kamu menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan semua orang yang mendengar engkau. Jadi, ya, penginjilan yang benar, ketika Anda dalam satu komunitas, Anda tidak bisa cuma ngoceh khotbah, jangan. Anda sebagai pemimpin, siapakah pemimpin, saudara? Dalam komunitas?
gembala, pendeta, bukan. Siapa pemimpin? Yang melayani. Jadi siapa koordinator di situ? Yang nyediakan rumahnya, yang nyediakan tikar, yang beresin bangkunya, yang nyediain makannya, itulah pemimpinnya, saudara. Itulah pemimpin komunitas. Beneran, saudara ya. Orang yang ngatur-ngatur itu, yang sok-sok ngatur, nah itu biasanya jadi directionnya, jadi nabinya. Yang ngatur, oh kita nih bikin begini saja, bikin begitu saja. Lalu ada orang yang sok ngajak-ngajak. Apa yang ngajak-ngajak? Saya bawa 20 orang, saya bawa, hari ini bawa 50 orang nih. Pasukan otak naikkan gerobak semua. Apakah dia pemimpin? Bukan. Dia punya karunia, dia punya fungsi menginjil, ngajak-ngajak. Dan seterusnya ya. Itu contohnya begitu. Siapakah pemimpin? Pelayan. Nah, kemudian setiap orang ya yang lebih dewasa, yang menginisiasi, yang memulai komunitas, biasanya adalah siapa, saudara? Orang-orang yang memberitakan Injil pertama kali. Setiap kita kan adalah pemberita Injil. Saya menginjili satu orang, si Mahmud. Mahmud ini tak menangkan, lalu si Broto, lalu si Tony. Tiga-tiganya saya muridkan. Saya nggak cuma ngoceh, saudara. Saya tunjukkan dengan teladan hidup saya. Awasilah dirimu, ajarimu, bertekunlah dalam semua itu, sehingga mereka semua bertobat karena mereka melihat apa yang saya lakukan, saudara. Itulah komunitas yang sehat. Bukan suruh diajar terus, bosen, saudara. Kenapa komunitas ini bertumbuh? Saya selalu berkata, teladanilah saya seperti saya meladani Kristus. Hidup nanti komunitasmu. Tapi kalau kamu cuma dicekokin teori terus, nanti kalau kamu dikritik, ya saya kan tidak sempurna. Oh, tidak bisa, saudara. Kita dituntut sempurna, saudara. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Kristus, sama seperti Bapamu sempurna. Kita dituntut, ya, untuk menjadi teladan. Teladanilah aku, katanya, ya kan, 2 Korintus 11. 1 Korintus 11. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Kalau Anda lihat di dalam LA yang terjemahan lama, hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Ya, teladan itu penting. Anda penginisiasi komunitas, ya, harus menjadi teladan. Kemudian, ya, kesalahan nanti dulu ya. Nah, saudara, gitu ya. Nanti kesalahannya nanti dalam komunitas, ya, memulai komunitas, saudara, memulai komunitas. Bagaimana memulai? Bagaimana, saudara? Ya beritakan Injil. Anda memberitakan Injil dulu. Lalu baptis kalau dia percaya. Lalu kasihkan gereja. Salah. Nggak ada ayatnya begitu. Begitu Anda beritakan Injil, jalan. Ya, oke, saya mau dibaptis. Kamu yang baptis. Ini kan sudah kelas apostolik. Anda harus mulai belajar baptis. Anda lah yang membaptis. Setelah Anda membaptis, ya, maka Anda harus jadikanlah semua bangsa muridku dengan cara, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa dengan apa? Dibaptis, lalu diajar. Balik lagi, kalau ngajar jangan cuma ngebaca doang, tapi ada 1 Timotius 4 ayat 16, 1 Korintus 11 ayat 1, teladan. Ya, teladan itu penting. Itu memulainya. Bagaimana saya memberitakan Injil? Ya kan? Jangan Anda memberitakan Injil dengan kamuflase, saudara. Jangan. Tapi beritakanlah Injil dengan gamblang. Dengan terang-terangan. Ya. Kesalahan dari orang memulai komunitas adalah kamuflase. Ya, saya kasih merah ya. Kesalahannya adalah kamuflase. Dia pura-pura jadi santri, pakai jilbaban, pakai kopiah, ngomongnya bahasa Arab, ngomongnya dari Al-Quran. Tapi dia tipu-tipu, saudara. Tidak bisa. Percaya saya memberitakan Injil menangan jauh lebih banyak daripada orang-orang ini. Ya. Saudara jangan mudah terpesona sama orang dari ex-Islam yang fasih Al-Quran.
Anda tidak lagi disuruh memberitakan Al-Quran, Anda disuruh memberitakan Injil. Ya tapi kan saya harus masuk melalui Al-Quran, wes gundulmu peang. Nggak ada ayatnya begitu, saudara. Oh, itu kan kontekstual, konteks gundulnya peang. Nggak ada begitu. Itulah kesalahannya, saudara. Saya selalu bilang ya, Muhammad KC itu dengan kitab kuningnya yang hafal begitu rupa, berapa banyak yang dia baptis menangkan, saudara? Ribuan, enggak ada, bohong. Saya pernah ketemu, saya pernah interogasi dengan dia. Muhammad KC itu pernah masuk dalam pemuritan kita. Saya tahu berapa banyak. Ya, berapa orang? Ya, 5-6 orang ada, Pak. Iya, saya ratusan, saudara. Saya sudah ratusan. Joseph Paul Sang ini bukan sombong. Saya lagi tak tunjukkan metodenya, saudara ya. Enggak ada. Anda nggak usah, karena begitu Anda langsung cerita Al-Quran, cerita kitab kuning, lalu Anda cerita balik ke Alkitab, orang ini akan melihat kamu orang munafik, relaktan, saudara. Dia tidak siap menerima, kamu spin. Mereka sudah tahu, mereka sudah dikasih dari kecil, dari zaman dulu, dari kasih tahu akan orang kafir akan memutarbalikkan. Apakah ada orang diyakinkan oleh Don Ditan, oleh Hani Christian, oleh Stephen Indra, Irena Handono, Moko Ginta? Enggak. Rata-rata karena masalah ekonomi. Percaya saya sudah ketemu sama orang itu, termasuk Yudi Mulyana. Apakah Yudi Mulyana bertobat karena teologi kita ngawur, teologi orang Kristen? Bukan. Yudi Mulyana bertobat karena dia disingkirkan. Yudi Mulyana jadi Islam maksudnya ya, jadi Islam, jadi mu'alaf, apakah gara-gara dia bingung teologi? Enggak. Dengar azan? Enggak juga. Asalnya dia sama mertuanya bentrok, karena mertuanya selingkuh, mertuanya pendeta. Lalu mertuanya tidak merasa nyaman dengan Yudi Mulyana karena ditegur. Lalu Yudi Mulyana dikucilkan, padahal sama dia pendeta pembantu di gereja tersebut, di gereja mertuanya sendiri ya. Jadi disingkirkan. Kemudian Yudi Mulyana kekurangan uang, ketemu Pak Haji. Pak Haji ini rajin minjemin uang, dia punya anak janda, dikawinlah sama Yudi Mulyana. Lalu istrinya bagaimana? Ya, Yudi Mulyana jadi Islam akhirnya, saudara. Istrinya nggak mau ya cerai sama istri yang anaknya pendeta ini. Kemudian Yudi Mulyana jadilah Islam karena dia sudah sekolah teologi, maka dia sekolah S2 teologi nggak kepake, jadilah dia S2 IAIN. Apakah karena kebingungan teologis? Enggak. Begitu saya tanya, Yudi Mulyana bilang orang Islam sendiri nggak ngerti apa-apa, Pak Paul. Orang Islam bodoh-bodoh. Ya, dia kan di dalam. Ya, jadi siapa contohnya? Rata-ratanya yang dimenangin orang-orang tolol semua, orang yang cuman karena uang. Orang murtad itu satu karena uang, ya. 2 karena dia benci, pahit dengan gereja kayak Hani Christian, kayak saya dulu mah murtad. Tapi satu karena uang, Irena Handono, Bangun Samudra, Yaya Waloni, Kainama itu karena uang, ya. Lalu yang Stephen Indra itu karena uang, saudara ya. Itu bohong ya, bohong semua. Nah, Don Ditan itu karena ada itu tadi ya, ada masalah-masalah semua. Hani Christian jelas ya, karena kepahitan. Masuk saya dulu nyari jadi Islam karena kepahitan. Yudi Mulyana karena kepahitan dan uang, double Yudi Mulyana. Stefanus Rahmat Sumangkir, ya. Nah, itu dulu dari komunitas kami ya, Stephen. Jadi ayah saya membangun komunitas. Isinya tuh ya kumpulan orang-orang preman semua di dalam situ, saudara. Preman semua. Jadi ayah saya kan preman, bekas preman ya, tukang kelahi. Lalu situ kumpul, ada temennya ngajak lagi anak buahnya, lalu kumpul di rumah kami, saudara ya. Nah, mereka kalau datang ya, ayah saya selalu mengingatkan dia, selalu jaga-jaga ya. Kalau lagi mabuk, saya biasanya anak-anaknya, kamu jangan kesini, pergi. Karena ada orang lagi mabuk, takutnya macam-macam ya, saudara ya. Jadi ini kumpulan preman, lalu kumpulan preman ini ya gitaran, yuk nyanyi. Di dalam dunia ecek-ecek, ada 2 jalan, ocok-ocok, pokoknya nyanyi yang lucu-lucu begitu, saudara ya. Nyanyi lagu tapi lucu-lucuan gitu. Tapi terus mereka dibaptis, saudara ya.
Karena alami. Papi saya ngasih makan mereka, dikasih makan, kalau lagi nangis sedih dibuang, ditolak, diinjilin, terus mereka bertobat. Banyak saudara ya, ada berapa orang tuh, sampai 10 tuh jadi Kristen ya, preman menjadi dari Islam, preman ya, preman residivis segala macam. Ada yang garong, ada yang copet, ada yang narkoba sih nggak ada ya, zaman itu belum narkoba ya. Nah, dalam komunitas itu sayangnya ayah saya tidak memberikan teladan, saudara. Ayah saya ini kan pemarah. Jadi kalau ada anak-anak ini yang tidak benar, sama anak saya dikaplok begitu sama bapak saya. Jadi orang-orang ini kan jadi kan takut sama ayah saya, dikaplok gitu ya. Dan mereka nggak berani berkelahi sama ayah saya. Nah, jadi komunitas ini bubar sendiri, termasuk Rahmat Sumangkir. Ya, saudara kalau pernah tahu Stefanus Rahmat Sumangkir ya, Stefanus Rahmat Sumangkir. Ini dulu dalam komunitas ayah saya, saudara ya, orang ini ya. Stefanus Rahmat Sumangkir, info mualaf ini ya, mantan pendeta. Dia bukan pendeta, saudara, belum jadi pendeta sama sekali ya. Sama seperti beberapa teman yang saya kasih kartu evangelis, dia ikut Bible Study di Malang. Namanya Lawang Bible College ya, Lawang LBC ya, Lawang Bible College ya, LBC Lawang itu ya. Nah, itu seperti itu, hanya 6 bulan saudara, 6 bulan, dia asalnya preman, kere, nggak punya duit, terus sering kumpul di rumah, dulu juga nggak ke gereja, kadang-kadang gereja Islam ya saudara, terus saya kamu sana saja. Akhirnya dibaptis, jadilah Stefanus Rahmat Sumangkir. Lalu dia rajin selama berapa tahun ya, 4 tahun, 5 tahun. Terus ayah saya bilang sama pengurus gereja, ayah saya nggak pernah ke gereja ya. Terus ayah saya bilang, ini si Rahmat sekolahin sekolah Alkitab aja, supaya benar, supaya ini. Nurut di sekolah Alkitab 6 bulan. Pulang wejan, pakai dasi saudara ya, habis pakai dasi, ya karena dia kemana pakai dasi keren selalu wah, lalu dia lihat tetangganya ditidurin, tetangganya istrinya tetangga ditidurin, kan compong ini saudara. Nah itu ya komunitas seperti gitu, itu contoh. Itu karena tidak ada teladan ya, komunitas itu membutuhkan teladan saudara. Lalu ada Rahmat Sumangkir ini lama sekali ndak ke rumah ya, ndak ke gereja juga, alasannya karena gara-gara khotbah orang Kristen nggak boleh makan babi, ndak bohong, itu ndak ada cerita begitu saudara ya. Pokoknya ujuk-ujuk dia datang ke rumah, sudah pakai kopiah, assalamualaikum, papi saya kaget saudara ya. Terus diomongin, wah dia nyalakan itu ya, debat Alkitab lah, papi saya hafal ayat-ayat Alkitab saudara ya, dia cerita macam-macam yang papi saya itu tidak pernah ke gereja, tetapi di rumah tiap hari baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya saudara ya. Dan papi saya orang yang sangat pandai ya. Jadi waktu baca kalah akhirnya orang ini pergi. Tiba-tiba bukan cuma assalamualaikum, sudah jadi ustadz. Saya jadi ustadz nginjili, mau mengislamkan papi saya saudara ya. Compong ini orang memang ya. Nah terus akhirnya kawin lagi ya. Jadi kawin lagi saudara, istri yang itu ditinggal karena hasil selingkuhan itu tadi. Itu ceritanya. Itu komunitas saudara. Dalam komunitas selalu ada begitu. Kenapa? Karena kurangnya teladan. Papi saya tidak bisa memberi teladan. Kenapa? Karena papi saya juga nggak ada yang bimbing. Coba kalau papi saya zaman hari ini, ya kan, saya belajar dari papi saya. Kenapa komunitas itu yang jumlahnya berapa puluh orang itu anak-anak muda berandalan itu ya bisa bubar. Makanya saya pernah cerita, saya pernah di penjara, separuh LP itu lebih dari separuh kenal saya semua, kenal papi saya semua saudara ya. Karena mereka rata-rata pernah masuk ke rumah saya jadi anggota komunitas itu saudara ya. Dan saya nggak kenal mereka, saya masih kecil waktu itu, masih SD. Nah, mereka kan sudah tua-tua ya. Jadi mereka rata-rata masuk penjara kenal. Kalau yang sudah di atas 40 tahun waktu itu, saya kan waktu itu dia masuk penjara itu pasti kenal papi saya. Ya, papi saya baru meninggal waktu itu. Nah, begitu ceritanya saudara. Komunitas itu jangan berkamuflase, tapi langsung yang terang benderang. Saya sedang memberitakan Injil. Nggak apa-apa saudara. Nggak usah pakai sok-sokan bahwa Al-Quran segala macam. Percaya saya, kamu akan gagal. Udah ikutin cara saya. Ya, pasti kamu sukses memberitakan Injil. Ya, dengan teladan, dengan cinta yang tulus. Ayatnya di mana saudara?
Aku memberitakan Injil dengan kata yang meyakinkan. Kata meyakinkan, ya. Di dalam, ya, ini ya. Bila baik perkataanku maupun pemberitaanku, berita Injil ya, tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tidak perlu kamu bermanis kata. Apa adanya saja, ya. Ya ketika kita memberitakan Injil. Saya waktu ketemu orang memberitakan Injil, saudara, ketemu orang di jalan. Mas, ngobrol-ngobrol ya, iya ini aku lagi susah nih. Loh mas, kamu taksiran? Oh iya mas, kamu kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 80. Waduh, kamu ini tiba-tiba kebuka semua di mata saya, saudara ya. Kamu ini ada masalah begini. Wah, dia nangis dongkrok, saudara. Bertobat ya mas. Dulu saya belum membaptis, tapi kemudian ya karena saya kan baru dipulihkan ya 2014 itu. 2015 saya kalau ketemu orang, saya cerita dibaptis mas, supaya kamu diselamatkan. Dibaptis itu kamu bukan jadi agama Kristen, kamu tetap aja sholat, tetap ke masjid. Ya, karena menjadi Kristen itu bukan mengubah agama, bukan mengubah suku. Kamu Cina ya tetap Cina, kamu ya Jawa tetap Jawa, kamu Islam tetap Islam. Yang penting hatimu sama Yesus. Yang penting kamu melakukan apa yang Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan. Nah, ada yang namanya Yohanes Hadi Al-Azhar. Anda kalau pernah tahu Facebooknya, Yohanes Hadi Al-Azhar sudah meninggal ya. Meninggal kena COVID 2 tahun yang lalu. Ya, terang-terangan saya mau minta Injil sama dia. Dia tetap sholat, ya. Dia punya pondok pesantren besar sekali di Purwokerto ya. Dia nggak cerita-cerita, aku baru dibaptis yo. Dia nggak cerita-cerita, saudara. Dia pokoknya datang, papa ayahnya itu, yuk baca surat Maryam, yuk baca ngaji surat Maryam, ngaji saudara surat Maryam. Terus tetap ya ritual. Setelah ayahnya meninggal, dia baru pengumuman, saya sudah dibaptis. Wah geger, kakaknya dia satu pengurus PKS, satu pengurus Muhammadiyah, saudara. Ya, orang Padang, Rino, ya kita baptis. Langsung, kamu baptis aja, sini. Datang ya. Terus ada lagi dari, saya emang gitu langsung to the point aja, saudara. Kalau kita ngobrol-ngobrol, dia sudah mulai setuju dengan yang kita omongkan. Mas, Mbak, Tante, Bapak, Om, dibaptis aja yuk. Langsung, jangan ditunda, saudara. Kalau orang itu sudah terbuka, kamu tantang dia, yuk kita terima Tuhan Yesus dibaptis. Bukan merubah agamamu, bukan kamu yang Buddha tetap Buddha, Islam tetap Islam, Hindu tetap Hindu, Cina tetap Cina, orang Batak tetap Batak. Tapi kamu punya Yesus di dalammu. Selalu jadi, saudara. Dan saya selalu mendoakan orang yang saya injili. Makanya saya banyak membaptis orang dengan mudahnya. Ya di Jerman itu 9 orang, begitu saya datangi 9 orang kita panen, saudara ya, orang bule. Waktu orang Iran itu lebih gampang lagi itu loh, ratusan itu langsung di camp itu ya. To the point, jangan berkamuflase, saudara. Anda minta dari Tuhan, dari sorga. Lalu orang ini kamu rawat. Nah kalau saya di Jerman, dulu orang-orang Iran itu karena saya sama-sama asilum, nggak bisa apa-apa sayanya kan. Jadi saya serahkan ke gereja. Tapi saya pantau, saudara. Nah sekarang saya rawat sendiri yang di Jerman itu, saya sebulan sekali ke sana ya. Nah yang orang-orang yang saya baptis selalu saya rawat. Termasuk kita yang di Indonesia, saya bikin kelas pemuridan. Anissa itu salah satu yang Anissa dari sini, Anissa itu ada salah satu yang kita baptis ya, Anissa ya. Anissa sekarang ikut Hagios Bible College, coba dari minder, dulu orangnya minder, tertutup sekali, saudara ya. Udah nyaris nggak lulus kuliah itu Anissa, saudara ya. Lalu dia tiba-tiba semangat, sekarang akta A4, saudara, udah ujian guru, saudara ya. Dulu mau kuliah aja nggak lulus, saudara ya, sampai wah pokoknya ruwet, keluarganya ruwet, kacau. Loh kenapa kamu? Iya, saya denger YouTube-nya Pak Paul, papa saya juga, kok bisa sama-sama denger, dibaptis ya. Nah, waktu baptis itu saya minta tolong Pak Saifuddin baptis ya, minta tolong Pak Saifuddin yang baptis, terus ya, pokoknya dikasih uang jalan segala, sama pembantu dikasih uang jalan itu Pak Saifuddin itu untuk baptis Anissa itu.
kita panen membaptis Anissa itu kita senang sekali saudara ya. Anissa adiknya bapaknya saudara kita baptis. Sekarang semuanya aktif di dalam kelas kita semua. Senang sekali. Sekarang Anissa luar biasa dan dia ikut Bible College. Dia ready saudara. Dia mau mengajar di mana saja dia sudah siap. Saya mau kenalkan sama Pak Daniel Alexander Anissa ini saudara ya. Biar di sekolahin jadi dokter. Itu saudara ya, berbuah senang saudara ya. Kalau buah ketika Anda membaptis, apakah dia lahir baru? Belum tentu saudara. Anda harus amati dia. Ikutin perjalanan itu. Makanya kita berinteraksi dalam komunitas. Supaya kamu tahu ini orang lahir baru apa enggak. Anda kira orang-orang kita baptis sebanyak itu lahir baru semua? Enggak saudara. Mereka sudah dibaptis. Tapi itu urusan dengan Tuhan. Yang penting kita sudah bawa mereka percaya Yesus. Kita baptis mereka. Kita ajar mereka. Lalu serahkan sama Roh Kudus. Jadi kesalahan adalah ketika kamu berkamuflase. Ketika kamu memulai, jangan berkamuflase, saudara. Terus Anda mencampur adukan tadi, ya, mencampur adukan dengan bisnis, ya. Oh dia mau naik jabatan, oh dia harus jadi Kristen dulu. Oh salah saudara, oh hati-hati saudara. Sia-sia. Atau, ya, Anda kasih iming-iming sembako, oh sia-sia saudara. Ya, mencampur adukan dengan bisnis itu adalah misalnya, ya, ini mau tender nih, wah kita tak injili dulu, supaya dia dengerin saya dulu. Jangan, saudara. Enak dia, saudara. Ya, kalau kamu bisnis, ya bisnis saja. Atau misalnya kemarin ada yang bilang, Pak, saya punya klub pecinta burung, Pak. Ya sudah, klub pecinta burung saja. Nah, kalau kamu melihat ada peluang, dia bisa memberitakan Injil kepada mereka. Jangan gara-gara pecinta burung, nanti kamu malah dijauhi sama teman-temanmu. Jadi kadrun kamu nanti di situ. Pecinta burung saja. Ada yang lebih penting, yaitu ketika Anda, tadi ya 2 Korintus 3 ayat 2 ini saudara. Ya, 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat yang terbuka bagiku, ya, 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca semua orang. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan Roh Allah. Jadi kita, ya, memberitakan Injil pertama kali tunjukkan teladan hidup kita, saudara. Lalu orang tahu. Nah, di situ kita beritakan Injil. Jangan dikit-dikit haleluya, haleluya, haleluya. Oh, orang jadi enak, saudara. Saya kalau dengar haleluya, haleluya itu saya enak, saudara ya. Sekali-kali bercanda ya, itu ya, namanya buat icebreaker ya. Saya kalau datang ke mentenya di Belanda, ya, wah, pucuk ini salah, ini kurang itu, kurang itu. Tiba-tiba cering, ada terobosan. Wah, saya teriak itu haleluya, saya bilang begitu kan. Orang pada ketawa semua di situ. Saya sengaja, karena saya tahu responnya mereka bukan sengit, tetapi ini aneh, ini bahasa yang aneh, haleluya. Jadi mereka ketawa semua, saudara ya. Karena itu bahasa yang sudah puluhan tahun nggak kedengeran di tempat umum. Jadi saya sengaja buat icebreaker. Beda, saudara ya. Apalagi ini orang Cina lagi yang bilang haleluya kan, komunis dikira kan, haleluya. Saya bilang begitu keras-keras, saudara ya, sengaja. Nah itu buat icebreaker. Nah itu beda lagi ya, saudara ya. Tapi jangan dulu, haleluya. Begitu, haleluya. Kayak ini ya, delay ya, saudara ya, kalau orang begitu ya. Jadi tingkah laku kita itu lebih penting. Lalu ketika kita bisa masuk, kita kasih tahu Yesus kepada mereka ketika, ya. Paling gampang memberitahu Yesus adalah ketika mereka lagi sengsara, saudara. Ya. Itu kesalahan. Ya, ketika kamu dan iming-iming sembako, jangan. Ya, jadi jangan kamuflase. Ya, 1 Korintus 2 ayat 4, saudara ya. Ya, jangan disampaikan dengan kata-kata meyakinkan. Ya, nggak usah. Biasa aja, natural, ngomong. Ya, lalu dulu saya pernah masuk komunitas, saya tuh sampai kerja MLM, ya, sampai saya udah lumayan ya, wah, saya udah habis saya silver apa ya dulu ya, saya udah pokoknya sudah habis silver saya ya, udah silver ya, wah top saudara. Demi apa saudara? Buat saya bisa nginjili komunitas saya. Nggak bisa nyambung, susah saudara. Akhirnya nggak karu-karuan.
Jangan, saudara ya. Jangan. Jadi, kalau kamu mau kerja, ya kerja saja. Yang baik tunjukkan contoh teladan. Lalu orang ini akan masuk ya bersama-sama dengan kita. Itu adalah cara yang salah, saudara ya. Kalau beritakan Injil aja. Kemudian dari MLM ini saya ajak mereka jadi karyawan saya semua, saudara ya. Tambah salah lagi, akhirnya saya masukkan mereka ke penjara karena ada yang maling. Ya, memang mereka belum bertobat. Jadi jangan kamu demi supaya dia bertobat kita tak masukkan dalam tempat kerjaanku saja supaya dia bertobat ya. Wah, enggak, kamu dimaling nanti, saudara. Jangan. Mau menginjil mah menginjil saja. Setelah dia bertobat, Anda tahu dia bisa diselamatkan, Anda tahu dia bisa lahir baru, Anda tahu dia karakternya baik, suruh kerja. Kerja saja, mau menginjil saja. Jangan dicampur aduk. Nanti kamu kacau nanti, saudara. Ya, saya dulu kesalahan saya yang terbesar adalah mencampur adukan seperti itu ya. Omnya Ana itu ya tak injili, sejak kerja aja ya, nanti kita menangkan sepupu saya. Wah, akhirnya saya menanggung beban itu, saya pusing sendiri, akhirnya tak masukin penjara satu. Goblok, saudara. Ya, jangan mencampur adukan, itulah kesalahan dalam komunitas. Anda mencampur adukan. Memberitakan Injil. Nah, kalau dia sudah bertobat, Anda mau tolonglah. Tapi jangan dalam proses pemberitaan Injil terus Anda iming-iming, seakan-akan mengiming-iming, jangan. Makanya Damaris ketika kasih makan tidak boleh pakai atribut agama. Ya. Nah, tapi kalau kita mau sudah ada dalam komunitas kita punya satu sistem diakonia untuk antar komunitas. Besok, minggu depan kita cerita keuangan dalam komunitas. Ya, saudara ya. Saya pernah salah dalam keuangan komunitas ini, saya hancur-hancuran, ya, ditipu, dan akhirnya saya jadi penjahat gara-gara ini marah, saya mau jadi Islam. Ya. Nah, minggu depan ya, saudara. Ya, oke, mungkin 2-3 pertanyaan, nanti minggu depan kita banyak tanya jawab terakhir ya. Bagaimana memberitakan Injil, ya, memulai pemberitaan Injil, dan bagaimana kita mengatur keuangan dalam komunitas ya. Minggu depan terakhir ya, karena nggak cukup materinya. Ya, mungkin 2-3 orang penanya, boleh silakan. Ya, Pak Albatros. Ya, ini terkait dengan baptisan tadi, ya. Pak. Itu kan kalau orang Kristen itu umumnya dibaptis, mungkin pada waktu bayi, anak-anak atau setelah dewasa, setelah katekisasi. Tapi seperti yang tadi juga disinggung, belum tentu mereka sudah lahir baru. Nah, kemudian setelah dewasa mereka diinjili, lahir baru, apakah masih perlu dibaptis begitu? Kalau dia baptisnya baptis anak, yang masih bayi, saya selalu rekomen baptis ulang. Tapi kalau dia sudah dibaptis satu yang umur 11 tahun atau 12 tahun ya, walaupun dipercik, saya tidak pernah rekomen baptis ulang. Karena pembaptisan itu caranya 3. Ya, nanti kalau kita ada kesempatan, ada pengarahan baptisan ya. Bagaimana cara membaptis? Percik boleh digerucuk dengan air, ditenggelamkan di air seperti orang GBI ya. Itu ada 3 cara ya. Tadi itu disepakati di dalam Apostolic Father, dalam tulisan Apostolic Father. Bukan Bapak Gereja ya, tapi Apostolic. Saya tidak suka tulisan Bapak Gereja setelah tahun 300. Apostolic Father itu antara zaman para rasul dengan sampai tahun 300. Itu Apostolic Father. Ya, Justin Martir, ya, Clement, Rome, siapa lagi? Irenaeus, Polikarpus, ya. Nah, itu Apostolic Father. Muridnya para rasul, ya. Termasuk Markus. Markus kan muridnya para rasul. Gitu. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Satu lagi. Minggu depan, ini ya, ini mudah-mudahan minggu ini semua bisa naik semua ya uploadnya ya. Ini sudah tinggal sedikit, nanti mulai saya upload satu-satu ya. Saya ngerender capek sekali saudara ya, gila itu kemarin ngerender itu, salah nih saya kemarin itu. Penuh rupanya harddisknya saudara ya, karena saya pakai laptop yang lama yang ini, yang buat
kelas ini. Oke, ada lagi kalau nggak ada, mudah-mudahan ada 2 atau 3 video ya yang belum saya upload ya. Saya upload, nanti Anda bisa ikuti. Minggu depan terakhir benar tentang bagaimana memulai penginjilan dan bagaimana mengatur keuangan dalam komunitas. Ya, jadi awal sama akhir ya tadi, mengatur penginjilan dan mengatur keuangan dalam komunitas. Itu penting sekali saudara ya. Supaya Anda diberkati dan komunitasmu diberkati. Ya. Oke, kalau nggak ada, Pak Murci, berdoa boleh Pak Murci? Ya, Pastor. Ya, silakan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini kami telah selesai mengikuti pengajaran Apostol Pastor Paul. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menerima pengajaran dari Pastor Paul. Berkati Pastor Paul, Tuhan, untuk selalu di dalam jalan. Demikian Tuhan, doa pada kesempatan ini. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu minggu depan Terima kasih, terakhir Pak ya. Paul. Ya. Terima kasih. Kalian pertanyaan tanya jawab semua kelas kita ya. Why are you running? Why are you running? Psycho killer.